يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الأعضاء واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. المسلمين على أعدائهم وقهم من بين مكرهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أمور واهدهم سبلا إلى الصلاة وإخلاص من شعبهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وعباد الله قاطبة ووالدينا مع الأحباب كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا هب لنا مددا وافتح علينا بما في الغيب من حكم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأعطانا بصحة وعافية وجعلنا في هذا المكان روضة من رياض الجنان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أغننا بالعلم وزدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وبعد، para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bermuajah kembali setelah selesai kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga apa yang ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita istiqomah selalu dalam jalannya, melaksanakan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Salawat dan salam tak lupa kita sambungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan mengkaji kitab dari Arba'in An-Nawawiyah dan kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah pada pagi hari ini kita masuk pada hadis yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif fi kitabihi wa adam nababihi wa bi barakati qulubihi wa bikum fi daraini amin. Al-hadithu al-thalithu wal-thalathun. Hadis yang ke-33.
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yuqta an-nasu bid'awahum ladda'a rijal amwal qaumi wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hadis hasan wa Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'dahu fi sahihain. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya diberikan kebebasan bagi orang-orang, bagi manusia untuk mendakwah atau menuduhkan maka akan terjadi di mana orang akan menuduh, mendakwah, mengklaim atas harta materi seseorang atau satu kelompok, bahkan sampai menuduh akan darahnya, harta dan nyawa. Akan tetapi bukti itu harus dihadirkan bagi orang yang mendakwa, yang menuduh, harus menghadirkan bukti. Wal yaminu 'ala man ankar, dan sumpah bagi mereka yang mengingkarinya atau yang terdakwa, yang memberikan dakwaan, memberikan tuduhan, harus menghadirkan bukti. Sedangkan terdakwa itu harus bersumpah atas apa yang dikatakan. Hadisnya hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, dan sebagian ada di Sahihain, yaitu di Bukhari dan Muslim. Ahamiyatul hadis, urgensi hadis ini. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi berkata, wa hadha al-hadits qa'idatun kabiratun min qawaidil ahkam syar'iyyah. Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini merupakan satu kaidah, kaidah yang besar dalam kaidah hukum syariat, di mana dua hal ini harus dilakukan dalam peradilan. Yang menuduh, pendakwa harus menghadirkan bukti, saksi, sedangkan yang terdakwa harus lakukan sumpah. Waqala Syekhul Islam Ibnu Daqiq al-Aid, wa hadzal hadis aslun min usul al-ahkam wa azam marji'an dan tanazul wal hisab. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Daqiq al-Aid mengatakan hadis ini merupakan aslun, merupakan sesuatu yang pokok daripada usul ahkam, daripada pokok dalam hukum.
dan menjadi wa'zam marja, menjadi rujukan yang paling besar ketika terjadi pertikaian at-tanazul. Fiqhul hadis wa ma yarsyud ilaihi. Dari sini kita dapat pelajaran hadis yang kita bisa ambil dan ditujukan dalam hadis ini. Yang pertama, sumul tasyri' al-islami, menunjukkan akan tingginya, mulianya syariat Islam. Al-Islam manhajun mutakamilun lil hayati bihi al-aqidah as-safiyah wal ibadah al-khalisah wal akhlaq al-karimah wal tashri' al-rafi' alladhi yadmanu li kulli dhi haqqin haqqah. Islam itu bukan sekadar agama. Islam itu adalah manhaj, jalan mutakamil yang sempurna lil hayat, untuk kehidupan. Jadi Islam bukan hanya mengurus masalah hubungan kita dengan Allah. Islam itu juga mengatur hubungan kita dengan manusia. Islam juga mengatur hubungan kita dengan makhluk, bahkan dengan alam semesta. Maka syariat Islam ini adalah syariat yang mutakamil, syariat yang sempurna, karena seluruh aspek kehidupan kita, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu diatur. Ya. Islam itu bukan hanya ada di masjid. Ya, Islam itu harus diterjemahkan dalam kehidupan. Kita hadirkan di tempat-tempat kerja kita, di sekolah, ya, di masyarakat, bahkan di pasar sekalipun. Dan riwayat itu pasar merupakan tempat yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Banyak yang saling bohong, penjualnya berbohong, pembelinya juga berbohong, banyak terjadi kebohongan, banyak terjadi penipuan. Ya, maka harus dihadirkan. Jika kita seorang pedagang, maka berdaganglah dengan jujur. Ya. Tidak mengurangi timbangan, ya, apapun alasannya. Kalau menguntungkan lebih baik, tapi yang lepaskan saja. Pembeli itu seperti itu, ya. Katakan usaha selalu lebih murah, padahal lebih paling murah. Harganya sama atau lebih mahal. Ya, untuk penawarannya ditawar saja dengan, ya, jadi tawarkan dari harga. Misalkan seperti itu, bahwa Islam itu adalah, ya, pedoman hidup kita yang sempurna. Ya. Di dalam Islam itu ada akidah yang murni, al-aqidah as-shafiyah, akidah yang murni. Karena banyak agama, ya, agama Samawi itu awalnya akidahnya benar. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ketika awal mereka mendapatkan perintah, ya, dari kitab sucinya, mereka semuanya akidahnya lurus, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan yang lainnya. Ya. Hanya dalam peribadatannya berbeda.
dalam bentuk ibadahnya, akan tetapi terjadi ya perbedaan apa ya ketika ada di ya keturunan seterusnya diganti ya, maka ajaran mereka tidak lagi ya, sofi, tidak lagi murni ya, awalnya sama-sama menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya berbeda ya. Maka ajaran Islam itu dijaga kemurniannya, kitab sucinya, karena Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada ya yang bisa mengganti, merevisi ya Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sampai hari kiamat. Ada saja salah cetak, harusnya hak, tulisnya hok, pasti ketahuan ya, atau dibalik ya, ada lamnya di belakang atau di depan gitu, pasti ketahuan. Karena apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para hufaz, para hafiz ya, yang menghafal Al-Quran ini sangat banyak gitu ya, sangat banyak. Mereka adalah ahli ya, ahli Quran. Maka ketika terjadi kesalahan dalam cetak ya, salah titik, apalagi sampai katanya berubah, itu pasti ketahuan. Dan ini dijaga akan ajaran Islam ya. Maka kitab suci kita Al-Quran itu terus dijaga. Wal ibadah al-khalisah, ajaran Islam juga berisi tentang ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Ibadah yang kita lakukan, ibadah waktu ini ya, sholat lima waktu, kita puasa Ramadan, kita keluarin zakat ya, kita pergi haji, harus kata intinya apa? Khalisatan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat tapi ada dalam hati kita ya riya, sungkah. Sholat kita secara rukun ya, secara wajib itu sah, tetapi secara ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hilang. Karena apa? Tidak ada keikhlasan. Karena mengharapkan ya ujian, mengharapkan ya dalam pandangan orang dia adalah orang baik, maka dia tidak tulus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengeluarkan zakat ya, maka dia ketika keluarkan dari zakat yang harus dia bayarkan, gugur kewajiban, tapi imbalannya ya ganjarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu dia berikan tidak ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak datang. Demikian juga haji, umroh ya, maka melaksanakan haji itu bagi orang yang mampu, niatnya itu untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Nah, dan dalam agama Islam ini ya, selain akidah yang murni gitu ya, ibadah yang harus kita lakukan dengan ikhlas, mendapat berakhlakul karimah. Islam juga mengajarkan kita bagaimana berakhlak yang mulia. Nah, berakhlak yang mulia ini kaitannya yang paling dekat adalah sesama ya, hubungan haqqun minan nas, hubungan kita dengan orang lain, bagaimana kita bermuamalah ya. Kalau ibadah makhluk tadi kaitannya banyak langsung
disorotkan adalah bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, ya, menghadirkan akhlak yang mulia. Bagaimana Rasulullah SAW bisa mengubah satu zaman, ya, di mana pada saat itu kejahilian, kebodohan, ya, ada pada masyarakat tersebut. Bukan bodoh secara intelektual, bukan. Orang-orang Arab ketika sebelum datangnya diutusnya Rasulullah SAW, mereka, ya, pandai menyusun syair, ya, syair-syair yang bagus ditempel di Ka'bah. Mereka bisa baca tulis, ya, mereka, ya, pintar dalam hal ilmiah, tapi dalam, ya, sisi kerohaniannya, ya, tidak ada akhlaknya, kebodohan yang sangat, ya, besar terjadi di masyarakat Arab pada saat itu. Bagaimana mereka merendahkan perempuan serendah-rendahnya. Dalam tradisi Arab itu, ketika suami meninggal, maka istrinya, anak perempuannya tidak dapat warisan. Yang dapat warisan hanya anak laki-laki, saudara laki-laki. Bahkan dengan kebejadannya pada masa jahiliyah, ya, mereka sangat malu, aib ketika mempunyai anak perempuan. Maka tradisi mereka adalah mengubur hidup-hidup, ya, bayi perempuan ketika dilahirkan dari istri. Alhamdulillah. Inilah jahiliyah, kebodohan yang ada pada saat itu. Ya. Wa tasyri' ar-rafi', dan syariat kita ini sangatlah tinggi, ya, menjunjung tinggi keadilan. Tadi dalam hadis itu dikatakan, seandainya setiap orang itu boleh bisa menuduh, mengklaim seseorang, maka dia kenapa? Sesukanya menuduh, ya, orang itu mengambil haknya, ya, menuduh orang bahwa yang dipunyai orang tersebut adalah milik dia, ya, mengklaim bahwa atau menuduh orang dia telah menghilangkan nyawa seseorang, maka akan rusak. Maka dalam syariat Islam, ya, orang yang mendakwa, orang yang menuduh, ya, memberikan dakwaan kepada seseorang harus menghadirkan bukti. Ya, bukti ini bisa berupa, ya, bukti otentik ataupun saksi. Dan orang yang terdakwa, ya, yang tertuduh, begitu ya, harus, ya, bersumpah bahwa apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. Ya. Di mana akidah tadi, ibadah tadi, akhlak tadi, syariat tadi, itu akan yadman, akan menjamin setiap orang untuk mendapatkan hak-haknya. Bahkan dalam hal ini peradilan dalam Islam itu, ya, sangat ketat, ya, karena untuk menghadirkan keadilan, ya, bukan, ya, memenangkan yang punya amunisi, yang punya materi,
Maka dalam hal ini begitu mulianya ajaran Islam, mencakup seluruh aspek kehidupan. Kemudian al-bayyinah wa anwaruha, bukti atau saksi ini ya, dan jenis-jenisnya. Ajma'al ulama'u ala anna al-murada bil bayyinati asy-syahadah. Para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan bukti di sini al-bayyinah ini, yang dimaksud dengan ini adalah asy-syahadah, yaitu kesaksian. Harus ada saksinya. Li'annaha takshiful haqqa wa tazharu sidqa al-mudda'i ghaliban. Karena dengan saksi ini akan mengungkap kebenaran serta kejujuran orang yang memberikan dakwah, orang yang menuduh. Wa syahadatu hiya tariqun hadal kashfi wal izhari li'annaha taqtamidu 'ala mubayanah wal wuduh. Karena kesaksian itu adalah satu cara untuk mengungkap dan menghadirkan bukti serta kehadiran. Tentu dengan perkembangan teknologi, asy-syahadah ini juga bisa diambil dari alat, begitu ya, yang tidak terbantahkan, CCTV misalkan. Itu bisa menjadi alat bukti. Tapi dahulu belum ada peralatan seperti itu. Ya. Maka ketika tuduhan itu diberikan, harus ada saksi. Bukti lain yang dikuatkan, tapi kehadiran saksi itu diharuskan. وتقترب البينة وهي شهادة حسب موضوع الدعوة وآثارها المرتبة عليها والثابت بشرع الله عز وجل أنواع أربعة الشهادات. Dan ada perbedaan untuk kesaksian ini. Ada 4 jenis kesaksian. Yang pertama asyhadatu ala zina. وهذه يشترط فيها 4 رجال ولا يقبل فيها قول النساء. Dalam perzinahan itu, ulama bersepakat ini harus ada 4 saksi laki-laki, bukan perempuan. 4 saksi laki-laki. Jangan tanyakan mengapa. La tuqbal qaulun nisa, itu adalah bid'ahnya nanti dalam ajaran Islam, bahwa saksi itu adalah kasus perzinahan itu saksinya harus 4. 4-4-nya melihat, gitu ya. Maka paling berat sebenarnya. Tapi sekarang mungkin syahadah ini digantikan dengan misalkan video yang ada atau CCTV, itu jadi penguat juga. Tapi menghadirkan 4 orang saksi ini, laki-laki, diharuskan.
melakukan perzinahan, fahisyah dari perempuan kalian, maka hadirkanlah 4 orang dari kalian, ya, arba'atun minkum. Ini minkum menunjukkan laki-laki, harus menghadirkan 4, ya, orang saksi. Yang kedua, asyhadatu 'alal qatli wal jara'imi allati laha uqubat al-muhaddadah ma'ada zina. Yang kedua adalah kesaksian, ya, terhadap kasus pembunuhan atau perbuatan kriminal yang akan, ya, laha uqubat, ada hukuman yang akan diberikan kepada orang yang melakukan pembunuhan, perbuatan kriminal, gitu ya. Ma'ada zina, selain zina, kasaroko, masyurul khamri, ya, seperti, ya, pencurian, perampokan, pembegalan, gitu ya, dan seterusnya, masyurul khamri, ataupun minum khamar, mabuk dia. Wa yashtaratu fiha rajulani, maka dalam hal ini harus menghadirkan, ya, 2 saksi laki-laki. Wala yuqbalu fiha qaulun nisa, dan tidak diterima, tidak diperkenankan kesaksian perempuan. Jadi jangan menanyakan mengapa, ini syariat Islam, tentu ada hikmah di situ. Ya. Kalau nanti dikaji lagi ada hikmah, mungkin kenapa Allah, ya, melarang atau namanya saksi terus laki-laki. Kalau secara ilmu psikologi kan bahwa perempuan itu lebih perasaan, hassas, ya, ada hikmah di balik itu. Bahwa untuk pencurian, perampokan yang merupakan perbuatan kriminal yang akan ada hukumannya, gitu, selain zina, harus 2 orang saksi laki-laki. Ini diambil dari surah Al-Talaq, yaitu washidu zawai adlin, dan hadirkanlah 2, zawai itu satu, zawa 2 orang saksi yang adil di antara kalian. Yang ketiga, asyhadatul isbat hukukil maliyah. Yang ketiga, persaksian kaitannya untuk menetapkan hak-hak daripada materi, kan beli wal qard wal ijarah wa nahwa dzalika, seperti jual beli, ya, pinjam meminjam, begitu ya, dan sejenisnya. Fa innaha yuqbalu fiha syahadatu rajulaini aw rajulun wa imra'atain. Jika ini adalah kasus atau permasalahan, ya, berkaitan dengan maliyah, dengan harta, dengan materi, maka disyaratkan, ya, itu persaksiannya adalah 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dengan 2 saksi perempuan. Tadi urusan, ya, kasus zina
zina yang paling berat, saksinya harus 4. Ya, pencurian, perampokan, ya, atau perbuatan kriminal, ini saksinya 2 laki-laki. Ya, perempuan boleh menjadi saksi. Ya, menurut para ulama dan mengatakan daripada tafsir dari ayat Al-Quran serta hadis Rasulullah SAW, ketika masalah materi, saksinya boleh 1 laki-laki, 2 orang laki-laki, atau 1 orang laki-laki dengan 2 perempuan. Ini diambil istinbatkan dari qaul ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Wastashhidu syahidaini min rijalikum wa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna min asy-syuhada. Dan hadirkanlah ya 2 saksi dari laki-laki kalian. Jika tidak ada 2 laki-laki, boleh 1 laki-laki dengan 2 perempuan yang kalian ridhoi dari para saksi. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir, persaksian asyhadatu ala ma la yatla alaihi rijal ghaliban min syu'unil nisa kal wiladah wal berdoa wa nahwa dzalik. Yang keempat adalah kesaksian yang tidak ya biasa untuk laki-laki, misalkan tentang melahirkan ya, kasus ya, dari melahirkan ini, misalkan anak yang tertukar dan sebagainya, gitu ya. Misalnya kan misalnya perempuan ini, atau persusuan, gitu ya. Karena mungkin sekarang jarang gitu. Ketika bayi diberikan ASI oleh selain ibunya, dalam Islam ada, bahkan Rasulullah SAW ya itu kan disusui ya, yang kita paham itu Halimah Sa'diyah. Maka ada saudara persusuan ya, salah seorang saudari persusuan Nabi itu dari Halimah Sa'diyah itu adalah Syainah ya, Syainah itu adalah ya, anak perempuan daripada Halimah Sa'diyah, dan dia ya, beliau itu yang ngayomi Rasulullah SAW. Jadi perkara melahirkan, persusuan bukan dekat dengan perempuan. Wahada law tuqbalu fihi syahadatul nisa wa in faradna an rijal. Maka dalam hal ini dibolehkan saksi itu dari perempuan. Ya. 1, 2, 3, 4 gitu yang lebih banyak berbagi, lebih bagus. Ya, kalaupun ada laki boleh, tapi biasanya kaitan ini untuk hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Dan selanjutnya al-bayyinatu hujjatul mudda'i wal yaminu hujjatul al-mudda'a alaihi. Bahwa bukti atau saksi merupakan ya, hujjah, alasan ya, bagi yang mendakwa, yang memberikan dakwaan, tuduhan ya, wal yamin, dan sumpah itu merupakan ya, bukti ya. Sumpah itu merupakan hujjah, alasan, penguat bagi yang terdakwa atau yang tertuduh. Al-qawlul muslimu ma'murun bil qada'i li
liman qamat al-hujjatu ala sidqihi sawa'un kana muda'iyan aw muda'a alaihi wa qad ja'ala syar'ul hakim al-bayyinah hujjatul mudda'i idza aqamaha istahaqqa biha ma da'a. Maka dalam hal ini seorang hakim yang muslim tentunya diperintahkan untuk memutuskan mana yang paling kuat bukti saksi yang dihadirkan oleh yang memberikan dakwaan ataupun sumpah yang dilakukan oleh yang tertuduh atau terdakwa. Jadi dua-duanya harus dilihat. Bahkan sekarang sudah ada alat yang apa namanya untuk menguji kejujuran seseorang. Lie detector apa namanya ya. Karena ketika seorang itu berkata ketika berbuat itu adalah kebohongan, itu ada indikatornya. Biasanya kan kalau kita berbohong pasti kita pernah berbohong. Ketika mengatakan yang tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan hati nurani kita, itu keadaan tubuh kita berbeda, was-was, dilihat dari detak jantungnya, gitu, dan seterusnya. Yang selanjutnya hujjatul mudda'i muqaddimatun ala hujjatil al-mudda'a alaihi. Bukti yang dihadirkan, alasan yang dituduhkan, yang didakwahkan itu didahulukan daripada alasan atau yang dihadirkan oleh yang terdakwa. Kalau dia mendakwa sesuatu, apa buktinya? Siapa saksinya? Hadirkan dulu. Baru setelah itu dilakukan. Kebenarannya, validasinya dari terdakwa yang tertuduh. Idza tawaffarat syurut ad-da'wa ladal qada'i samahan qawli summa sa'ala min alaihi wa idza aqarra biha qada'i. Maka ketika syarat-syarat yang diminta itu telah dipenuhi, dilakukanlah proses pengadilan, peradilan dilakukan oleh seorang qadhi, hakim. Jadi pekerjaan yang salah satu yang paling berat itu adalah qadhi, karena dia harus memutus perkara. Kalau bukan sesuai dengan bukti yang ada, maka dia berbuat zalim, berat. Apalagi di negara kita ini banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan para hakim ketika memutus satu keputusan, kadang dipengaruhi oleh siapa yang bayar. Yang sedang ramai sekarang bagaimana
yang paling ayam sudah babak belur, ya ayam yang diambil juga harganya tidak seberapa, putusan pengadilannya 7 tahun. Ya, sedangkan orang yang mengambil merugikan negara sampai kisaran itu ya 300 triliun hanya 6 tahun setengah. Maka ini menjadi sangat berat. Dalam Islam itu prinsip keadilan. Ya. Kemudian Raddul Yamin ala al-Mudda'i. Maka sumpah yang dilakukan ya, oleh terdakwa itu untuk ya, melakukan raddul, perlawanan yang dituduhkan tidak benar. Begitu. Jadi tidak bisa main hakim sendiri. Ya. Kasus-kasus salah tangkap, begitu ya, tanpa peradilan tidak boleh dalam Islam. Ya, yang memutus hukuman itu ya pengadilan, bukan polisi. Ya. Maka diperbolehkan ya, untuk menyanggah apa yang dituduhkan. Tadi lagi ya, antara hakim, apalagi pengacara, kan main kuat-kuatan ini. Dalam Islam tidak seperti itu. Ya. Dan selanjutnya qadaul qadi bi ilmihi. Ya. Bisa dijelaskan saja lebih cepat. Ya. Karena banyak poin-poinnya. Seorang hakim itu memutus perkara dengan ilmunya. Jadi dengan ilmunya, dengan ya, analisisnya yang tajam, dia memutus perkara, bukan karena hal yang lain. Ya. Kalau sudah hal yang lain nanti ya, berat hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kana qadi ala ilmi bi haqiqati ad-da'wa allati rafa'a ilaihi al-Islam an yakuna bi muqtada ilmi wa inna ma yahkum bina'an ala ma yatawaffaru lahu min al-hujjah al-dhahirah al-mudda'i aw al-mudda'a alaihi hatta walau kanat hadhihi al-hujjah mukhalifah li ilmi. Ketika seorang hakim memutus satu perkara, tapi jelas, saksinya jelas, ya, buktinya lengkap, maka ya, seorang hakim memutus itu sesuai dengan fakta, ya, ketika fakta pengadilan, gitu ya, itu yang diputus. Ya. Walaupun mungkin terlihat tidak sesuai, tapi bukti-bukti yang ada, saksi-saksi yang dihadirkan menguatkan, maka dia memutus hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya al-qada'u la yuhillu haraman wa la yuhillu halalan. Bahwa pengadilan itu tidak boleh menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Ajrul qadi al-'adil. Inna wajib al-qadi ayyabdalu juhdahu bil ta'aruf ala jawab ad-da'wa wa yaqta bihasbi ma tawassal ilayhi ijtihad annahu. Maka dalam hal ini seorang hakim itu akan mendapatkan ya, anjuran, akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
hakim yang adil ya, bukan hakim karena dipengaruhi oleh sesuatu. Ketika dia memutus perkara, dia beristihad dan benar apa yang diputuskan itu, dia mendapatkan buah pahala. Tapi ketika dia telah bersungguh-sungguh untuk memutus perkara, ternyata putusannya salah, dia masih dapat ajur pahala. Tapi yushtarahi al-adl, dipersyaratkan dia adalah adil, memutus bukan karena yang lain. Dan terakhir, qadin bil jannah wa qadiyan bin nar. Dalam hal ini ya ada 3 jenis hakim. 1 di surga, 2 di neraka, gitu ya. Al-qadha salasatu wahid bil jannah wasna bin nar. Wa man ladhi bil jannah farajul arul haq faqadha bihi. Yang pertama, hakim itu akan masuk surga adalah hakim yang mengungkapkan akan kebenaran dan dia memutuskan hal tersebut. Kemudian hakim warujul arul haq badar bil hukmi wa huwa benar. Dia tahu kebenarannya tapi tidak memutus dengan kebenaran tersebut, maka hakim itu akan masuk neraka. Warajulun linnas ala jahlin wa huwa benar. Yang ketiga adalah jenis hakim, dia tidak tahu kebenarannya, dia memutus tanpa pengetahuan, maka dia juga masuk neraka. Nah, inilah pembahasan kita bagaimana prinsip peradilan dalam Islam ini mengedepankan adalah keadilan, bukan hanya untuk konflik, untuk seluruh manusia. Demikian pembahasan kita pada malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan. Ada yang tanyakan Pak, Bu? Kalau tidak ada, mungkin mohon tutup dengan doa Ustaz. Mudah-mudahan pada pagi hari ini apa yang disampaikan kita pahami semua, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk dapat mengamalkan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Mohon didoain Ustaz. Hallelujah.